Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan ya karim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina yauma yaqumul hisab. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita memanjatkan segala puji dan syukur kita kepada Allah Ta'ala atas limpahan karunia, limpahan anugerah yang banyak sekali Allah Ta'ala peruntukkan kepada kita, yang mana di antara sekian banyak kebaikan yang masih Allah Ta'ala berikan kepada kita adalah hidayahnya, kemudahan yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita sehingga kita bisa berjalan meniti jalan ketaatan, jalan yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Kita mendapatkan kemudahan untuk bisa menyibukkan diri dengan hal-hal yang sifatnya bermanfaat, hal-hal yang sifatnya ketaatan. Dan di antara itu adalah duduknya kita di tempat yang berkah ini, yang tentunya menjadi tolak ukur kebaikan yang ada pada diri kita masing-masing. Dan tentunya duduknya kita di sini bukanlah satu hal yang sia-sia, akan tetapi satu kebaikan yang bisa nantinya kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan banyak kebaikan yang kita peroleh dengan hadirnya kita duduk di tempat yang berkah ini untuk mengkaji bersama, belajar bersama perihal keislaman kita. Dan ini termasuk kemuliaan, kebaikan yang tentunya tidak Allah Ta'ala peruntukkan kecuali sedikit dari hamba-hambanya. Sebutkan dalam hadis yang sahih, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja yang menempuh suatu perjalanan untuk menimba ilmu, maka nantinya Allah Ta'ala akan mudahkan sebab usahanya untuk bisa sampai ke surga Allah Ta'ala. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan hadirnya kita di sini, berarti kita melakukan satu usaha yang bisa mendekatkan diri kita dengan surganya. Belum lagi duduknya kita di sini setelah selesai salat maghrib sembari menunggu hadirnya masuknya salat isya, kita juga menyibukkan diri dengan menimba ilmu. Duduknya kita menunggu salat berikutnya ini juga adalah kebaikan, yang mana tentunya dengan sebab ini kita mendapatkan doa dari para malaikat. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih, maka ada ahadukum yantadhirus salati fi salatin malam yuhdith tad'u lahul malaikah Allahumma ighfirlah, Allahumma ighfirlah. Yang artinya adalah tidaklah salah seorang di antara kalian duduk menunggu waktu salat, duduk menunggu waktu salat, dan kita duduk menunggu waktu salat berikutnya
sembari kita menyibukkan diri kita dengan mengkaji, mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Dan dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, malam yuhdith, selagi dia masih dalam keadaan memiliki wudhu, belum batal. Tada'ulahul malaikah, malaikat senantiasa mendoakan. Malaikat senantiasa mendoakan orang tersebut. Dan doanya adalah Allahumma gfirlah. Ya Allah ampunilah dia. Allahumma gfirlah. Ya Allah ampunilah dia. Dan ini terus didoakan malaikat sampai kita melaksanakan salat berikut-berikutnya. Satu keistimewaan, satu kebanggaan, kebaikan yang bisa nantinya bermanfaat untuk kita di akhirat kelak. Oleh karenanya hadirnya kita di sini bukanlah sesuatu yang sifatnya sia-sia, akan tetapi amalan yang bisa meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah barakallahu fikum, kita akan melanjutkan pembahasan kita, kajian kita dari satu kitab yang berharga, satu kitab yang istimewa, adalah kitab yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kitab Ahadithul Ahkam, hadis-hadis yang memuat hukum permasalahan fikih, yang beliau beri nama Umdatul Ahkam min kalami khairil anam, pegangan hukum-hukum yang diambil dari sabda salah seorang yang terbaik, yaitu sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab ini kalau kita buka, kita lihat, kalau kita kaji, kita akan membahas, mengkaji sunnah-sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi. Hanya saja kitab ini memiliki keistimewaan, di mana kitab ini hanya memuat hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim rahimahumullahu ta'ala. Yang mana ya hadis yang disepakati oleh keduanya disebut dengan hadis muttafaqun alaih. Hadis yang memiliki kedudukan yang sangat istimewa, yang sangat baik dan tidak diragukan kesahihannya. Ya, dan kita sampai pada hadis yang pertama dan masih meninggalkan beberapa hal yang perlu untuk kita sampaikan, perlu untuk kita kaji. Adalah hadis yang dibawakan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, yang beliau sertakan dalam Kitabut Taharah, pembahasan tentang taharah atau bersuci. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, dalam riwayat yang lain yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, yang artinya adalah aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan itu bergantung pada niat, dan seseorang akan mendapatkan balasan
sebagaimana yang dia niatkan, sesuai dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya diterima Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Dan barang siapa yang niat hijrahnya tadi karena dunia yang ingin dia dapatkan, yang ingin dia raih, atau seorang wanita yang hendak dia nikahinya, maka hijrahnya adalah sesuai dengan apa yang dia maksudkan, apa yang dia niatkan. Kaum muslimin jamaah barakallahu fikum, hadis ini adalah hadis yang sangat baik sekali, di mana hadis ini sebagaimana yang dikatakan oleh Abdurrahman Ibnu Mahdi rahimahullahu ta'ala, yang bagi liman sannafa kitaban ayyabtadi'a fihi bihadzal hadis. Semestinya siapa saja yang menulis suatu kitab, hendaknya dia memulai kitabnya, tulisannya, yaitu dengan menyertakan hadis ini. Tanbihan littalibi ala tashihin niyah, bahwasanya hadis ini adalah sebagai peringatan, nasihat agar seseorang berusaha untuk membenarkan niatnya, membenarkan niatnya. Dan sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya, kitab Sahihul Bukhari, beliau rahimahullahu ta'ala menyertakan hadis ini dan menuliskan pada bab Maja'a annal a'mal bin niyat, bab di mana setiap amalan itu butuh yang namanya niat. Walikulli mri'in manawa, dan setiap orang itu akan mendapatkan balasan sebagaimana yang dia niatkan. Oleh karenanya jamaah barakallahu fikum, penulis rahimahullahu ta'ala Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi menyertakan hadis ini tentunya dengan maksud, yaitu al-isyaratu ila annaha la tasihhu illa bin niyah, bahwasanya yang namanya bersuci, yang namanya taharah tidak akan pernah benar, tidak akan sah kecuali bila dibarengi dengan niat. Dan kita bisa mengambil beberapa faedah dari hadis ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat, bahwasanya setiap amalan itu bergantung pada niat. Maka yang bisa kita ambil faedahnya adalah bahwasanya barometer suatu amalan itu terletak pada niat. Apa itu barometer? Tolak ukur suatu amalan itu terletak pada niat. Pada apa nih? Niat. Maka kita katakan suatu amalan ibadah tidak akan diterima bernilai di sisi Allah Ta'ala, dan pelakunya juga tidak akan mendapatkan pahala kecuali bila dilakukan amalan tersebut dengan niat yang benar, dengan niat yang baik dan tulus. Yang dimaksudkan niat yang benar, niat yang baik, niat yang ikhlas adalah murni menunjukkan amalan ibadahnya mengharap ridha Allah Ta'ala, mengharap kebaikan akhirat. Dan siapa saja yang beramal dengan maksud dipandang, dengan maksud dipuji, dengan maksud untuk mendapatkan sanjungan dari orang lain, maka sesungguhnya dia telah melakukan
perbuatan yang tercela, perbuatan yang berdosa. Ya. Dan sebagaimana seseorang yang berjihad, semestinya seseorang yang berperang di jalan Allah Ta'ala, seseorang yang berjihad hendaknya meniatkan dengan amalannya berjihad tersebut untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika dia meniatkan dengan niat yang benar, maka dia akan mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pentingnya niat. Tetapi kalau niat tersebut salah, niat tersebut tidaklah murni tulus karena Allah Ta'ala, maka yang dikhawatirkan adalah bisa mencemari pahala dari ibadah tersebut atau bisa jadi merusak. Ya, taubahnya seperti orang yang berperang di jalan Allah Ta'ala. Ya, orang yang berperang, berjihad di jalan Allah Ta'ala. Dia niatkan karena Allah Ta'ala, juga dia niatkan dengan berperang supaya mendapatkan ghanimah. Apa ghanimah? Harta rampasan perang. Ya, jadi niatnya apa? Niatnya tulus karena Allah Ta'ala. Juga ada maksud duniawi. Maksud duniawinya apa? Mendapatkan keuntungan rampasan perang. Maka tentunya ini bisa menodai amalan ibadahnya. Dan dia tidak akan pernah mendapatkan pahala yang sempurna. Dan pahalanya berkurang sesuai dengan kadar yang dia niatkan. Ya. Atau mungkin seseorang yang berperang di jalan Allah Ta'ala, tetapi hanya ingin dikatakan rajulun syuja', seseorang yang pemberani. Atau mungkin hanya untuk mendapatkan keuntungan duniawi, harta rampasan. Maka tentunya ya amalan jihad dia sama sekali tidak mendapatkan kebaikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pentingnya niat dalam suatu amalan. Hendaknya kita beramal apapun itu. Beramal apapun itu. Hendaknya kita memurnikan, menjadikannya tulus hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang namanya ibadah itu cakupannya luas. Yang namanya ibadah bukan hanya di masjid. Yang namanya ibadah bukan hanya memakai songgok, memakai baju koko, sarungan, gamisan, tidak. Ibadah ini cakupannya luas. Bagaimana yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala katakan, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah min qaulin wa fi'lin zahiran wa batina. Yang namanya ibadah adalah kata yang mencakup segala sesuatu yang Allah Ta'ala ridhai, yang Allah Ta'ala cintai, berupa ucapan, berupa juga perbuatan. Zahiran wa batina, baik yang lahiriah nampak, kalau yang nampak ya ucapan lisan, perbuatan anggota badan. Wabatinan, atau bisa jadi secara batin tidak nampak, yaitu ucapan hati dan perbuatan hati. Jadi ibadah cakupannya luas. Cakupannya luas. Dan segala aktivitas kita, manakala kita niatkan untuk Allah Ta'ala semata, maka itu menjadi pemberat amalan timbangan kita di akhirat kelak. Kemudian jamaah barakallahu fikum, faedah yang kedua adalah bahwasanya niat itu letaknya di hati. Tidak dilafalkan. Apa itu dilafalkan? Tidak diucapkan. Niat itu tidak diucapkan. Dan ketika seseorang mengucapkan, maka ini adalah ya sesuatu yang baru dalam agama yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan dan dijelaskan, walam yungkal anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wala an ashabihi walat tabi'ina walal a'immatil arba'ati qaulu nawaitu atawadha au nawaitu usalli. Katakan tidak pernah dinukilkan, tidak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari para sahabatnya, juga tidak pula dari generasi setelahnya yaitu para tabi'in, juga tidak pula dari imam yang empat. Imam yang empat siapa? Imam yang empat siapa? Ini berhubung mic-nya tidak keras, jadi suara saya keras. Iya, jadi kalau mic-nya, gimana? Kurang ke atas. Kenapa baru ngomong sekarang? Ini panitianya nyiksa. Iya. Iya. Imam yang empat. Siapa imam yang empat? Abu Hanifah. Kemudian Malik bin Anas. Ya, Imam Abu Hanifah siapa namanya? Nu'man. Kemudian Al-Imam Malik bin Anas. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal. Sahibul Madzahib Al-Arba'ah. Pemilik madhab ya yang empat. Ya, jadi mereka tidak pernah dinukilkan dari mereka ya ada redaksi mengajarkan ucapan nawaitu an atawadho, saya niat untuk wudhu, atau nawaitu an usolli, saya niat untuk sholat, atau apapun itu. Tidak ada redaksi dari mereka, tidak pernah mengajarkan. Dan tentunya ya kalau memang terjadi sebagaimana yang difahami oleh sebagian masyarakat kita, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, ya, beliau mengatakan wala yajibut talaffudhu biha li ayyi amalin kana bi ijma'i a'immatil muslimin. Tidak diwajibkan mengucapkan niat ya amalan apapun itu, dan itu adalah kesepakatan para ahli ilmu, ulama kaum muslimin. Lakin istahabba ba'dhul mutaakhirina min a'immati syafi'iyah, akan tetapi ada yang menfatwakan, ada yang mengatakan disunahkan apa? Untuk melafalkan niat, untuk melafalkan, mengucapkan niat. Yaitu siapa yang mengajarkan? Sebagian ulama dari kalangan Syafi'iyah, tapi ulama yang belakangan. Tahu belakangan, Pak? Tahu belakangan enggak? Yang datang belakangan, bukan ulama ya generasi yang dulu. Iya. Dan yang benar adalah annat talaffudha biha la tajuz, bahwasanya mengucapkan itu tidak diperkenankan. Ya. Kemudian yang namanya niat itu juga memiliki dua pembahasan. Ya, dua kajian dalam syariat ini. Yang pertama adalah niat ikhlas dalam beramal, tulus untuk meraih ridha Allah Ta'ala, wajah Allah Ta'ala, dan kebaikan akhirat. Dan ini dijelaskan pada pembahasan kajian kitab Tauhid. Ya, mentuluskan niat hanya karena Allah Ta'ala. Ya, dan yang kedua adalah niat sebagai pembeda antara ibadah dengan kebiasaan.
yang berlaku dengan adat. Dan ini yang dibahas oleh para ulama fikih rahimahumullahu ta'ala. Jadi yang namanya niat ini memiliki kedudukan penting dalam syariat. Dari satu sisi, niat ini harus benar-benar ditujukan hanya untuk Allah Ta'ala. Dan ini kajiannya dalam pembahasan tauhid. Adapun niat yang hubungannya untuk membedakan antara satu ibadah dengan yang lain atau antara ibadah dengan kebiasaan, maka ini dikaji dalam pembahasan fikih. Ya, masih berapa menit lagi? 5 menit. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Ta'ala. Ya, masih 5 menit. Kemudian ya, faedah atau pelajaran berikutnya yang keempat adalah yang namanya niat adalah syarat utama, syarat pokok dalam beramal. Yang namanya amalan, yang namanya suatu amalan tidak dikatakan bernilai, berbobot di sisi Allah Ta'ala manakala tidak disertai dengan niat yang benar. Jadi suatu amalan dikatakan amalan bila dibersamai, disertai, dibarengi dengan yang namanya niat. Kemudian pelajaran berikutnya yang kelima adalah wajib berhati-hati, waspada ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu akan mendapatkan sebagaimana yang dia niatkan. Dan kita harus waspada, berhati-hati ketika kita beramal. Pastikan apa yang kita upayakan, apa yang kita kerahkan, apa yang kita usahakan, hendaknya kita berusaha memperhatikan niat kita. Ya, kita beramal hanya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan kebaikan akhirat, mendapatkan meraih wajah Allah Ta'ala, mendapatkan ridhonya. Ya, jangan sampai kecolongan, jangan sampai melakukan kesalahan, jangan sampai kemudian tercampuri dengan sesuatu yang bisa merusak amalan ibadah kita. Jangan sampai. Seperti ketika kita beramal ingin dikatakan seseorang yang baik, seseorang yang bagus sholatnya. Atau mungkin ketika seseorang membawakan ayat Al-Quran, membaca ayat Al-Quran, dengan dia membaca ingin supaya orang memujinya, menyanjungnya. Jadi jangan sampai riya, jangan sampai sum'ah, atau mungkin karena kepentingan duniawi. Ya, ambil contoh yang sederhana, saya datang biar saya dapat atau kenal atau punya banyak teman. Ini juga kepentingan duniawi. Juga kepentingan duniawi. Jadi hendaknya kita hadir, memang yang menjadi pendorong motivasi adalah kebaikan akhirat. Yang menjadi cita-cita kita adalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah barakallahu fikum. Jadi perihal niat adalah perihal yang sangat penting. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi." Barang siapa yang hijrahnya dia niatkan untuk mendapatkan ridha Allah Ta'ala dan mendapatkan ridha Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala berhijrah kepada Allah Ta'ala dan Rasul-Rasulnya. Dan yang namanya hijrah adalah suatu amalan yang mulia. Suatu amalan yang mulia. Bila memang hijrah tersebut dilakukan semata-mata karena Allah Ta'ala dan jauh dari kepentingan duniawi.
Demikian barakallahu fikum. Insyaallah taala kita lanjutkan selepas selesai kita melaksanakan salat Isya. Ahsanallahu ilaikum.
Barakallahu fikum. Penggalan terakhir yang tadi dibawakan adalah penggalan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan seseorang yang salah dalam berniat. Ketika seseorang meniatkan untuk mendapatkan sesuatu yang bisa menguntungkan perihal duniawinya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Dan siapa saja yang berhijrah untuk mendapatkan keuntungan kebaikan duniawi, bisa jadi hijrah meninggalkan Makkah menuju Madinah agar mendapatkan keselamatan saja, bukan hanya untuk mendapatkan ridha Allah Ta'ala dan ridha Rasulnya, tapi hanya untuk mendapatkan keselamatan atau mungkin keuntungan duniawi yang lain yang sifatnya sesuai dengan hasrat yang dia inginkan. Awi mura'atin yang kihuha, atau lantaran wanita yang hendak dia nikahi. Tentunya jamaah barakallahu fikum, perihal yang harus kita ketahui adalah ternyata ada amalan yang dilakukan oleh seseorang dan amalan tersebut dia lakukan tidak ditujukan kepada Allah, tetapi dia niatkan ditujukan kepada selain Allah. Termasuk seseorang beramal dan berniat untuk mendapatkan kebaikan duniawi. Kebaikan duniawi ini juga termasuk perihal yang sifatnya merusak pahala, merusak amalan ibadah. Kita tahu yang namanya hijrah adalah amalan yang mulia. Dan yang namanya hijrah adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan dimaksudkan hijrah di dalam hadis ini adalah sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis ini. Yang dimaksudkan hijrah di sini adalah al-intiqal awil hijrah min biladis syirki ila biladil Islam. Pindah dari tempat yang kafir, wilayah yang kafir, negeri kafir atau negeri musyrik, menuju wilayah atau negeri atau tempat Islam. Yaitu meninggalkan tempat yang di situ didominan oleh orang-orang kafir. Di sana tidak bisa kembang syiar-syiar Islam. Ketika dia tinggalkan tempat tersebut menuju negeri atau wilayah Islam, maka ini adalah suatu amalan ibadah yang mulia. Bila dimaksudkan semata-mata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala di akhirat kelak. Dan pada hakikatnya hijrah, sebagaimana yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Pada hakikatnya, sejatinya seseorang yang hijrah adalah seseorang yang meninggalkan segala hal yang telah Allah Ta'ala haramkan. Sejatinya seseorang yang berhijrah adalah seseorang yang meninggalkan segala hal yang Allah Ta'ala haramkan, yang Allah Ta'ala larang. Jadi hijrah
bisa diartikan dengan sesuatu yang kasat mata, meninggalkan tempat, wilayah, atau mungkin pergaulan yang buruk, ya tempat wilayah yang kafir menuju tempat wilayah yang Islam. Juga bisa jadi yang namanya hijrah sifatnya maknawi, tidak kasat mata, yaitu meninggalkan lembaran-lembaran hitamnya menuju lembaran-lembaran yang putih. Dengan bertobat kepada Allah Ta'ala mengharapkan kebaikan pahala. Hanya saja jamaah barakallahu fikum, mungkin di antara kita ya tadi belum tahu maksud dan arti yang namanya niat. Saya mau tanya, apa sih maksud atau arti dari niat? Ada yang tahu? Niat itu apa artinya? Saya berniat untuk sholat, saya berniat untuk duduk mendengarkan pengajian, menimba ilmu, berjalan kaki ke masjid, bersegera memenuhi shaf pertama, berniat untuk menjawab seruan azan, berniat untuk amalan-amalan ketaatan yang lain. Apa maksudnya niat? Ya niat, pokoknya niat gitu. Apa niat itu? Menyengaja ya. Saya berniat untuk sholat, saya menyengaja ya, bagus. Ya, Masya Allah, bagus. Ada yang lain? Loh, enggak apa-apa, jawab. Jangan takut. Barakallahu fikum. Jadi yang namanya niat adalah al-qasdu wal iradah. Maksud dan keinginan hati untuk melaksanakan atau melakukan sesuatu. Itu namanya niat. Jadi jangan bingung. Ya, jangan tidak ngerti arti niat. Jadi niat itu artinya maksud, artinya keinginan. Ketika saya berniat untuk menyekolahkan anak, artinya saya bermaksud, berkeinginan untuk menyekolahkan anak. Dan sebagaimana yang saya jelaskan tadi, segala amalan kita kalau kita bersamai dengan niat yang baik, niat yang saleh, maka itu akan bernilai pahala yang besar. Bisa jadi ada dua orang sama-sama berjalan kaki menuju masjid. Hanya saja yang membedakan adalah niat yang dimiliki mereka berdua. Yang satu niatnya cuma berjalan menuju masjid untuk sholat. Tapi yang satu niatnya saya berjalan ke masjid, menjawab seruan adzan, bersegera untuk sholat. Dan saya juga berniat untuk diam di masjid, mendengarkan kajian, ada niatnya, kan gitu. Juga niat nantinya ketika mendapatkan sesuatu yang sifatnya tidak baik, saya juga akan menasihatkan kepada orang yang melakukannya. Jadi niat tadi yang menjadi apa? Menjadi bobot. Ya, amalan tadi semakin berat. Demikian jamaah barakallahu fikum, ini hadis yang pertama, yaitu hadis yang dibawakan oleh Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Di mana hadis ini tentunya disertakan untuk menjadi nasihat, untuk menjadi peringatan bahwasanya pentingnya niat pada suatu amalan, dan tidak boleh amalan itu lepas dari niat yang baik agar berat dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah taala, hadis yang kedua, hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam yang banyak meriwayatkan hadis, yang banyak meriwayatkan hadis. Salah satu sahabat Nabi yang senantiasa membersamai Nabi, bahkan dikatakan kepadanya, kunta alzamana li Rasulillahi, kunta alzamana li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa a'lamana bihadithihi. Sesungguhnya engkau, wahai Abu Hurairah, adalah orang yang paling lama membersamai Nabi. Ya, yulazim an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa membersamai Nabi, meluangkan banyak waktunya, menghabiskan untuk menimba ilmu dari Nabi. Makanya kita jumpai bagaimana yang namanya kalau kita belajar Islam, kita baca hadis, pasti kita mendapati siapa? Abu Hurairah adalah sahabat yang paling di garda terdepan dalam meriwayatkan hadis. Makanya musuh Islam ketika ingin mencederai Islam, maka yang diserang pertama kali siapa? Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah sudah dilukai, Abu Hurairah bisa dia ciderai, maka mudah untuk menciderai Islam. Meskipun itu juga sifatnya mustahil. Dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Bukhari rahimahullahu taala, rawa anhu thamanami'atin min hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au aktsar. Jadi Abu Hurairah ini meriwayatkan sekitar 800-an hadis atau bisa jadi lebih. Dan ini keistimewaan yang dimiliki oleh Abu Hurairah, yang menjadi pertanyaan, siapa di antara antum semua yang tahu namanya Abu Hurairah? Siapa di antara antum semua yang tahu namanya Abu Hurairah? Ada enggak yang tahu? Jawab. Jawab, ditanya kok diam. Hah? Bagus. Namanya adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Ad-Dausi. Ya, dikatakan Abu Hurairah adalah panggilannya. Karena dahulunya apa? Ya. Jadi dahulunya di masa jahiliyah memang dipanggil dengan panggilan tersebut. Ada yang mengatakan ya karena dahulunya Abu Hurairah ini memiliki kucing kecil. Ya, memiliki apa? Kucing kecil. Ya, bahasa Arabnya kucing itu apa? Hirratun. Apa? Hirratun. Itu kucing, seekor kucing. Kalau kucing tadi kecil, Hurairatun. Lah Abu Hurairah punya seekor kucing kecil. Lah kita tahu kalau punya seekor kucing kecil biasanya bagaimana? Ya, kemana tuannya berjalan, kemana tuannya pergi, pasti jawab, jangan lemes, pasti ikut. Nah, dikatakan dipanggil Abu Hurairah karena punya kucing. Ada yang mengatakan demikian. Di ala kulli hal, Abu Hurairah ini adalah salah seorang sahabat yang masuk Islamnya ya bukan di awal, bukan aslama ama Khaybar. Jadi dia Islam ketika di tahun terjadinya perang Khaybar. Hanya saja beliau ya menghabiskan waktunya untuk membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belajar langsung dengan beliau, dan beliau wafat tahun 57 Hijriyah. 57 Hijriyah. Ya, saya mau tanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalnya berapa Hijriyah?
Aduh, katanya cinta Nabi pelanggaran ini. Katanya cinta Nabi. Berapa hijriah Nabi wafat? Oh, saling memandang. Ya, berapa hijriah? Ada yang tahu Haji Wada? Ya, PR ya, PR. Nah, Abu Hurairah meninggalnya 57 Hijriah dan beliau wafat di kota suci, kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Jamaah barakallahu fikum, ya hadisnya adalah ya yang dibawakan oleh beliau radhiyallahu taala anhu. Hadis yang kedua. Hadis yang kedua. La yakbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. La yakbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Yang artinya adalah layak kebalu, tidak akan diterima, tidak akan menerima. Allah. Jadi Allah Ta'ala tidak akan menerima salata ahadikum, salatnya salah seorang di antara kalian, idza ahdatsa, apabila dia berhadas. Apabila dia berhadas atau belum bersuci. Hatta yatawadda, sampai dia berwudu. Sampai dia berwudu. Saya akan jelaskan. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di sini, ya, mengatakan idza ahdatsa, apabila salah seorang berhadas. Kata hadas ini Pak, Bu, ikhwan, akhwat, jamaah barakallahu fikum, belum ada terjemahannya, belum ada translate-nya di dalam bahasa kita. Maksud kata al-hadath, ya idza ahdatsa, apabila seseorang berhadas, itu artinya salah seorang batal dari wudunya, dan dia mengatakan yang namanya al-hadath, yang namanya hadas itu adalah al-khariju min ahadis sabilaini. Dia memberikan definisi yang mudah. Hadas itu adalah sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan, dua jalur pembuangan. Ya, saya ulangi lagi, yang namanya al-hadath adalah al-kharij, sesuatu yang keluar min ahadis sabila, ini dari salah satu jalur, ya, kemaluan, entah kemaluan depan atau kemaluan belakang. Dan tentunya yang namanya hadas adalah wasfun mani'un, ya, adalah sifat yang menghalangi sahibahu, ya, pemiliknya, minas salati, ya, minas salati, dari melakukan salat, ya, wasfun qaimun bil badan, sifat yang melekat yang ada di tubuh, yamna sahibahu min salatin, yang menghalangi seseorang untuk bisa menjalankan, mendirikan, melaksanakan salat. Au mimma yustaratu fihi at-taharah, atau sesuatu yang disyaratkan untuk berwudu atau bersuci. Seperti membaca Al-Quran, seperti juga melakukan ibadah tawaf. Jadi intinya, ya, hadas adalah ketika seseorang itu tidak memiliki wudu. Itu sederhananya demikian. Belum berwudu
atau dalam keadaan batal, bahasa kita. Sederhananya demikian. Jadi intinya yang kita kaji adalah pembahasan tentang taharah. Dan yang namanya taharah adalah raf'u ma yamna'us salata min hadatsin au najasatin bil ma'i awit turabi inda adamil ma'. Yang namanya bersuci itu adalah usaha untuk mengangkat sesuatu yang menghalangi seseorang untuk bisa melaksanakan sholat. Mengangkat sesuatu yang menghalangi seseorang untuk bisa sholat. Dan yang menghalangi seseorang untuk sholat itu dua. Yang satu tidak kelihatan, yang satu kelihatan. Yang tidak kelihatan dikatakan hadas. Seperti orang buang angin. Buang angin. Kalau buang angin berarti ada angin keluar dari duburnya. Atau seseorang buang air kecil. Atau seseorang buang air besar. Itu hadas kecil. Bisa juga hadas besar. Ketika seseorang keluar air maninya. Itu hadas besar yang mengharuskan dia mandi. Kalau dia belum wudhu, kalau dia belum mandi, tidak bisa sholat. Kalau dia paksakan sholat, maka sholatnya tidak sah. Jelas? Jadi sifat, tidak tahu. Coba, siapa yang bisa menebak di antara kita siapa yang batal wudhunya? Ada tidak yang bisa menebak? Kalau ada yang mengatakan saya, berarti dukun. Iya, dukun. Ya, dukun ikut ngaji ya. Tidak ada karena apa? Tidak tahu. Hadas itu tidak tahu, berbeda sama halnya yang kedua yang kelihatan, yaitu najis. Dikatakan najasah ainun mustakdharatun, adalah sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang kotor. Secara kacamata syar'i. Belum tentu sesuatu yang kotor itu kemudian najis. Contohnya apa? Kotoran ayam. Kotor enggak? Kotor. Najis enggak? Enggak. Itu nanti ada pembahasannya. Ya, jadi sesuatu yang kotor, sesuatu yang menjijikkan dilihat dari kacamata syar'i. Ini saya ngomong yang belakang dengar enggak? Hah? Enggak, saya tanya bukan ada speaker atau tidak. Saya tanya dengar atau tidak. Mudah-mudahan dengar. Ya. Mudah-mudahan dengar. Ya, mudah-mudahan dengar. Jadi ala kulli hal, ya ini juga harus tahu. Raf'u ma yamna'us salat. Mengangkat. Makanya pakai bahasa apa? Mengangkat. Kenapa diangkat? Karena tidak kelihatan. Mengangkatnya dengan cara berwudu kalau itu hadas kecil. Mengangkatnya dengan cara mandi kalau itu hadas besar. Tidak boleh seorang muslim tidak tahu perihal ini. Karena ini juga menyangkut keabsahan salat. Menyangkut apa? Menyangkut apa? Keabsahan salat. Ya, menyangkut keabsahan salat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hubungannya dengan hadas diangkat. Kalau hubungannya dengan najis dihilangkan. Kalau najis itu ainun mustakdzarah. Benda, sesuatu yang nampak, yang menjijikkan, yang kotor secara kacamata syar'i. Kan gitu. Nah, najis itu bisa jadi di pakaian. Boleh baju ya. Atau busana. Bisa juga ada di mana? Badan. Kan gitu. Juga bisa jadi najis tersebut ada di tempat sholat. Makanya apa? Sholatnya tidak sah. Kecuali seseorang harus apa? Menghilangkan najis di pakaiannya atau di badannya atau di tempatnya dia sholat. Jelas ya? Ya.
Jadi kalau najis dihilangkan, kalau hadas diangkat. Jamaah barakallahu fikum. Jadi sederhananya adalah yang namanya hadas ini sifat yang melekat, yang ada pada diri seseorang, menghalangi dirinya untuk bisa sholat, untuk bisa diterima sholatnya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, la yakbalullahu salata ahadikum. Tidak sah sholat salah seorang di antara kalian. Artinya di sini menafikan. Ya, menafikan itu artinya apa? Meniadakan. Artinya tidak bakal sholatnya diterima. Salah seorang di antara kalian, idza ahdatsa, kalau dia dalam keadaan hadas, dalam keadaan berhadas, dalam keadaan batal, hatta yatawadda, sehingga dia berwudu, sampai dia atau sehingga dia berwudu. Ya. Tentunya hadis ini jamaah barakallahu fikum, ya, adalah dalil bahwa salah seorang salatnya batal manakala dia dalam keadaan berhadas. Ketika dia berhadas, dia salat, maka salatnya tidak sah. Dikatakan tidak sah berarti salatnya tidak diterima. Kalau salatnya tidak diterima berarti tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikatakan wa annaha la tasihhu illa min mutatahhirun. Yang namanya salat itu tidak akan sah, tidak akan diterima kecuali dikerjakan oleh seseorang yang bersuci. Seseorang yang apa? Bersuci. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hatta yatawadda, sampai dia berwudu. Dipastikan seseorang ketika hendak salat apakah dia memiliki wudu ataukah tidak. Memiliki wudu ataukah tidak. Ya. Kemudian berikutnya adalah di antara faedahnya adalah pelajarannya annal wudu'a la yajibu likulli salatin. Yang namanya berwudu itu tidak diwajibkan pada setiap kali seseorang hendak sholat. Tapi yang namanya berwudu itu diwajibkan manakala apa? Seseorang itu dalam keadaan berhadas. Kalau dalam keadaan berhadas hendak sholat maka wajib sholat. Adapun ya, ketika hendak melaksanakan setiap sholat tidak diharuskan berwudu ketika dia sudah memiliki wudu sebelumnya atau dalam keadaan apa? Dalam keadaan sudah berwudu. Maka tidak harus wudu lagi. Tidak harus berwudu lagi. Tetapi kalau dia berwudu maka wudunya hukumnya adalah mustahab, disukai, hukumnya adalah apa? Sunnah. Bagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa ala tuhrin kataballahu lahu asyara hasanatin." Siapa saja yang berwudu padahal dia dalam keadaan suci. Catat ini, penting. Siapa saja yang berwudu padahal dia dalam keadaan suci, artinya belum batal. Kataballahu lahu asyara hasanat. Allah Ta'ala tuliskan, Allah Ta'ala catat, dia mendapatkan pahala 10 kebaikan. Dan ini yang dimaksudkan dengan apa? Ya, tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Dan wudunya di sini bukan untuk mengangkat hadas,
tapi untuk memperbarui wudhu sebelumnya. Padahal kalau dia tidak berwudhu, wudhunya yang sebelumnya itu sah kalau digunakan untuk sholat. Ketika dia berwudhu kembali, maka dituliskan kebaikan 10 untuk dirinya. Dan jamaah barakallahu fikum dikatakan idza ahdatsa, apabila seseorang berhadas, maka di sini juga satu hal yang harus digarisbawahi. Segala sesuatu yang keluar dari salah satu kemaluan, maka itu adalah membatalkan wudhu. Jelas? Jelas? Ya, segala sesuatu yang keluar dari salah satu kemaluan. Kemaluan depan atau kemaluan belakang. Keluar apapun itu. Barangkali yang keluar adalah kelereng. Bisa jadi. Kenapa kok ketawa? Mungkin enggak? Mungkin. Ya dia, yang lainnya makan nasi, dia makan kelereng. Yang keluar kelereng. Atau mungkin sesuatu yang dia masukkan ke tubuhnya keluar kan gitu. Bukan dalam bentuk air kencing atau mungkin tinja. Tetap membatalkan wudhu. Iya. Membatalkan wudhu. Juga termasuk buang angin. Yang namanya buang angin bisa jadi bersuara, bisa jadi tidak. Jelas? Iya. Demikian. Jadi al-khariju min ahadis sabilaini naqidhun lil wudhu. Segala sesuatu yang keluar dari salah satu kemaluan, maka itu membatalkan wudhu. Dan ini adalah kesepakatan para ulama. Tidak ada perbedaan. Adapun pembatal wudhu selainnya, maka di situ ada perbedaan, dan insya Allah Ta'ala akan dibahas pada pembahasan di hadis berikutnya, bukan pada pembahasan hadis ini. Jadi intinya jamaah barakallahu fikum, yang harus difahami adalah pentingnya seseorang memastikan dirinya ketika hendak sholat, apakah dia telah berwudu ataukah belum. Jelas? Apakah dia telah berwudu, apakah belum. Tetapi yang perlu diperhatikan juga adalah jangan sampai seseorang itu juga dalam keadaan bingung. Dalam keadaan bingung. Bingungnya bagaimana? Ya, saya sudah wudu atau belum? Saya sudah wudu atau belum? Jawabnya apa? Saya tanya ini. Ketika ada yang bingung, saya ini sudah berwudu atau belum? Ada yang demikian? Ada. Saya sudah wudu atau belum? Jawabnya, kalau jawabnya sudah berarti nyari enaknya. Jawabnya belum. Karena pada dasarnya belum apa? Belum berwudu. Itu yang yakin. Kalau dia dalam keadaan ragu, saya batal atau tidak? Saya batal atau tidak? Jawabnya tidak. Nah, saya batal atau tidak? Saya batal atau tidak? Ya, jawabnya tidak. Kenapa? Karena dia yakin dia sudah berwudu, yang dia ragukan sesuatu yang muncul. Pembatal tadi. Kalau tadi enggak. Tadi tidak. Ya. Dia yakin dia itu belum berwudu, lah dia muncul apa? Sudah wudu atau belum? Ya belum. Kalau sudah wudu, pertanyaannya lain lagi. Batal atau tidak? Jelas ya, jangan bingung. Sama halnya hubungannya dengan niat tadi. Jangan kemudian mempersulit diri, bingung saya sudah niat atau
Belum, jangan. Tidak boleh. Iya. Misalnya apa? Misalnya seorang tadi bingung, saya sudah niat belum tadi sholat ya? Saya sudah niat belum ya? Ya belum, kamu belum nawa itu kok. Ya. Karena memang tidak diajarkan nawai itu. Ya, jawabnya apa? Ya sudah niat loh, kamu jalan kan gitu. Kamu jalan ke depan, masuk shaf itu niat sholat. Hanya saja jamaah barakallahu fikum, poin tadi yang belum saya jelaskan tadi adalah yang namanya niat adalah tamyizul ibadat anil adat, membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Bisa jadi seseorang sholat 5 waktu terhitung kebiasaan. Karena ketika dia sholat tidak terbesit sedikit pun niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Atau demikian halnya pada wudhu atau jalan kaki ke masjid. Harus terbesit. Saya jalan ke masjid, saya duduk di pengajian, saya menghabiskan waktu dengar pengajian, saya sholat berdiri di belakang imam. Apapun itu yang sifatnya kebaikan, saya ibadah. Saya mengharapkan ridha Allah. Jangan sampai duduk cuma sekedar duduk, jalan cuma sekedar jalan, berdiri sholat cuma sekedar berdiri. Takutnya ini juga apa? Menjadikan sebab pahalanya tidak sempurna atau bahkan bernilai seperti kebiasaan. Kalau kebiasaan berarti tidak dapat pahala. Ini penting. Penting hal yang mendasar. Dan kita sebenarnya diajarkan dalam Islam harus selalu di atas keyakinan, tidak boleh ragu. Ini tidak boleh ya dalam keadaan ragu. Demikian. Allahu a'lam. Barangkali ada pertanyaan, kita persilahkan. Barangkali ada pertanyaan, kita persilahkan. Di hadis yang kedua tadi, ya ringkasannya adalah ya batal sholatnya seseorang ketika dia dalam keadaan berhadas dan tidak ada kata maaf ketika seseorang sholat dalam keadaan lupa belum berwudu. Sholat, saya lupa wudu. Sholat selesai, sudah keluar masjid, sampai rumah, atau mungkin masuk kantor lagi, setengah jam lagi, mungkin 1:30 atau 1:30, atau mungkin jam 1 ingat, ya Allah saya belum wudhu. Gimana? Sholatnya gimana? Sholatnya gimana? Tidak sah? Sholatnya tidak sah? Hah? Atau sah? Sah atau enggak? Sholatnya tidak sah, ulangi. Kenapa? Karena dalam keadaan berhadas. Berbeda halnya orang sholat dalam keadaan lupa. Selesai sholatnya tuntas, udah salam, lupa. Ternyata celanaku najis. Ini lain lagi halnya. Kita katakan sudah, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai lupa lah. Lagi untuk kedua. Tapi kalau berhadas, ya pokoknya ulangi. Mau ingatnya 1 hari lagi, bagaimana? Ulangi. Lah kalau ingatnya sehari lagi, cara menggantinya gimana? Itu juga dijelaskan oleh ulama. Misalnya sholat zuhur, dia lupa belum berwudu. Sholat zuhur di hari Senin, ingatnya di hari Kamis. Misalnya, karena dia senang hari Senin sama Kamis. Contohnya, ingatnya hari Kamis. Ya. Dia ingatnya di waktu maghrib hari Kamis, gimana? Langsung sholat zuhur atau bagaimana? Ya mengganti sholat. Mengganti sholat itu disesuaikan dengan waktunya. Waktunya. Kecuali di hari yang sama, ya, kecuali di hari yang sama. Artinya belum dalam jeda waktu yang belum lama, maka segera
laksanakan. Kok sudah? Ya sudah. Ya disesuaikan waktu-waktunya. Demikian. Allahu a'lam. Silakan barangkali ada pertanyaan. Ya. Ya. Bagus. Iya. Ya, sama-sama fakir, Pak. Barakallahu fikum. Ya. Maksudnya mengangkat hadas bagaimana? Mengangkat hadas tadi maksudnya adalah diangkat, yaitu dengan cara melakukan wudhu. Dan berwudhu tadi medianya adalah oh media enggak? Medianya adalah air. Ya, jadi berwudhu dengan media air, atau mungkin kalau hadasnya besar maka dia harus mandi. Mandi itu medianya juga air. Ketika tidak ada air, memang betul dalam keadaan sulit untuk mendapatkannya, baru diangkat dengan cara bertayamum. Dan itu insya Allah ada pembahasan pada hadis berikutnya insya Allah ta'ala. Jadi maksud mengangkat tadi diangkat dengan cara melaksanakan wudhu. Dengan seseorang berwudhu, hadas yang ada pada dirinya terangkat. Ya meskipun tidak kelihatan loh. Jenengan bilang angkat mana tidak kelihatan. Ya iya tidak kelihatan. Iya makanya diangkat. Ya. Kalau kelihatan dihilangkan. Ya Allahu a'lam. Ada pertanyaan? MC-nya yang semangat. MC-nya jarang megang mic ya. Ya, sering latihan megang mic harusnya. Ya. WA katanya, ada WA-nya. Yang bawa WA-nya tidak masuk sama dibuka WA-nya, jangan-jangan sudah ada 10 pesan tuh. Sudah lebih dari 5 situ yang jawab. Ya, saya mau pulang. Ya. Ada pertanyaan? Bagus. Jempol 2. Masya Allah, bagus. Barakallahu fikum. Bagus, baik. Ya, katanya ibadah tidak dilafalkan niatnya. Bagus. Tapi ada sebagian ibadah yang memang di situ diajarkan untuk apa? Untuk melafalkan, untuk membacanya. Yaitu ketika apa? Ketika seseorang melaksanakan ibadah dua tak, haji dan umrah. Ya. Niatnya bagaimana? Niatnya bagaimana? Nawaitu lagi. Nah, bukan. Labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan. Demikian. Ya niatnya dilafatkan demikian, Pak. Atau mungkin jenengan ada versi baru niatnya. Ya barangkali. Ya, kalau itu betul ya kita benarkan ya. Ya demikian Pak. Bagus Pak. Masya Allah. Bagus. Jadi umumnya tidak ada bacaan niat. Tetapi hanya pada ibadah haji. Haji besar yaitu haji. Ya ibadah haji, haji kecil yaitu ibadah umrah. Demikian. Ini pertanyaan pesanan atau dari dari pribadi? Silahkan.
Ya, bagus. Jadi inti pertanyaannya adalah sesuatu yang najis, kemudian najis itu sendiri hilang. Betul? Hilang dengan sendirinya. Entah menguap atau kalau meresap basah loh Mas. Ya, ya menguap. Menguap itu artinya hilang. Kalau meresap ya bagus, barakallahu fik. Menguap atau mungkin bisa bahasanya itu bahasa berubah wujud, ya berubah wujud atau berubah bentuk. Ya jadi intinya najis tadi ya zatnya benda najis tadi hilang. Benda najis hilang. Hanya menyisakan mungkin bau atau menyisakan warna atau menyisakan rasa. Wah, ini bahaya berarti ya punya kebiasaan menjilat najis enggak boleh ini. Najis itu haram gitu. Kok rasa ya? Ya, saya sengaja mancing itu. Ya. Ternyata ketahuan hobinya gitu. Jadi menyisakan warna atau menyisakan bau lah. Kalau rasa lah saya belum pernah merasakan itu. Nanti ya ya bisa jadi hilang. Jadi ompol tadi hilang, tetapi baunya masih ada. Atau mungkin ada kencing di lantai. Dibiarkan, kira-kira kencingnya hilang enggak? Hilang. Enggak. Hilang. Enggak kalau setengah jam enggak, tapi kalau berhari-hari hilang itu. Ya, jelas. Tapi menyisakan apa? Bau, menyisakan warna. Lah itu najis atau enggak? Najis atau enggak? Jawabnya tidak. Jadi ya, selagi bendanya tadi hilang, maka tempat tersebut atau sesuatu yang terkena tersebut jadi suci dengan sendirinya. Suci dengan, jadi kaidahnya mata zalat ainun najasati faqad tahur. Kaidahnya adalah ketika benda najis tadi hilang dengan sendirinya maka menjadi suci. Ya, jelas. Di kasur enggak usah dicuci, enggak usah dijemur, nanti kan hilang dengan sendirinya dipakai lagi. Ya jangan kemudian ya bekas ompol langsung dikasih spray nanti tembus kan gitu. Demikian jelas ya. Itu kaidah. Kaidah fikihnya demikian. Allahu alam. Bagus pertanyaannya bagus. Itu penting itu. Ada pertanyaan? Ya. Kalau gitu kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji pada malam hari ini, memberikan kebaikan setiap kita yang hadir dan mendengarkan, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala tuliskan jadi pemberat timbangan amalan. Ya sebagaimana Allah Ta'ala kumpulkan di tempat yang berkah ini, insya Allah Ta'ala dikumpulkan di surganya kelak. Amin Allahumma amin. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.